apa namanya, punya cara trik seperti yang dilakukan oleh dropshipper, tapi kita selalu menemukan cara-cara baru yang mungkin tidak ada di YouTube ataupun tidak semua orang tahu kayak gitu. Baik, langsung saja untuk video kali ini khusus kepada teman-teman yang sudah terbiasa dan punya pengalaman jualan online, khususnya di Shopee ya. Jadi saya ingin berbagi khusus kalian yang sudah terbiasa jualan atau main Shopee, yang saya sebut dia sebagai dropshipper maupun supplier. Jadi kita bisa melihat perkembangan Shopee dari tahun ke tahun, mulai dari 2000 yang saya amati ya, dari 2019, 2020 sampai 2021 ini. Jadi kurang lebih 2 tahun saya mencoba bekerja, membuat manajemen, membuat sistem yang saya rekrut teman-teman, kemudian kita latih dan alhamdulillah mereka juga bisa berjualan. Dan saya mau fokus lagi ke perkembangan Shopee dari 2019 sampai 2021. Jadi kalau kita amati nih ya, misalnya untuk kalian yang bekerja sebagai dropshipper, mungkin dulu kita bisa berjualan di Shopee sebagai dropshipper ya, khususnya ini dari marketplace ke marketplace ya. Dan itu banyak sekali yang udah mengulas. Jadi kita ngambil di Tokopedia misalnya nih, ambil contoh, atau di Bukalapak, terus kita jual di Shopee. Kita tinggal tempel resi. Kemudian Shopee berkembang terus, akhirnya sistemnya berubah dan akhirnya nggak bisa double resi ya. Akhirnya teman-teman dropshipper itu bagaimana caranya tetap eksis, dia mencari supplier yang bisa menjual produknya melalui WA. Hanya dropshipper itu dia tinggal pesan ke suppliernya, terus kemudian suppliernya si supplier ini mengemas dan kemudian mengasihkan resi otomatis begitu. Dan terus akhirnya berkembang juga ada fitur gudang online ya, yang cukup terkenal tuh beberapa bulan kemarin tuh, namanya Crodible. Jadi misalnya nih kita punya supplier yang nggak mau jualan WA, tapi kita masih pengen jualan, akhirnya dia pakai Crodible. Tapi tetap aja ada masalah. Masalahnya adalah lupanya menggunakan Crodible itu waktunya juga kurang efektif ya. Banyak toko akhirnya awalnya bagus, terus tokonya kemudian performanya buruk, terutama di pengemasan ya, sama pengiriman. Karena kadang jarak dari supplier ke gudang itu masih butuh 1 hari. Terus habis itu kalau suppliernya langsung ngirim ya, kalau nggak ngirim bisa sampai 2-3 hari. Dan sekarang ini sudah muncul beberapa gudang-gudang online baru yang lebih cepat dari Crodible gitu. Tetapi rupanya tetap saja seorang dropshipper ini masih kelimpungan, khususnya untuk supplier-supplier yang sudah berjualan juga di Shopee, yang mereka juga beriklan dengan pesat dan harganya juga lumayan turun. Tapi yang si dropshipper yang lain akhirnya kalah ya. Banyak yang sudah menyerah. Di antara teman-teman saya juga sudah ada beberapa yang berhenti dan mencari peluang yang lain. Perkembangan itu yang saya ceritakan barusan adalah soal supplier. Soal dropshipper ya. Dari mulai dari kehilangan double resi sampai kemudian gudang kayak gitu.
Nah, sekarang saya akan berbagi khusus dropshipper yang menurut saya jangan sampai kalian itu berhenti berjualan di Shopee, karena satu, dropshipper ini membantu banget terhadap perkembangan e-commerce atau marketplace. Yang kedua adalah dropshipper ini masih punya banyak peluang, meskipun supplier juga jualan dengan harga yang sangat murah dan dia juga punya cara trik seperti yang dilakukan oleh dropshipper, tapi kita selalu menemukan cara-cara baru yang mungkin tidak ada di YouTube ataupun tidak semua orang tahu kayak gitu. Nah, di sini saya akan coba berbagi ya di antara rahasia supaya kita masih bisa eksis menjadi seorang dropshipper. Karena memang sebagai dropshipper itu menarik, satu dia nggak kemas barang, terus yang kedua dia juga bisa berpenghasilan meskipun dia di kampung, seperti itu ya. Oke, beberapa resep yang akan saya bagikan ini adalah menurut saya masih bisa berkembang juga, masih bisa berubah juga. Makanya ayo kita bikin satu komunitas yang di sana kita bisa berbagi rahasia itu. Terima kasih.